Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka penyampaian terkait kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan triwulan 1 tahun 2019. Nanti kami perluas sedikit sampai tanggal hari ini sebenarnya karena peristiwa kapal Malaysia, kapal Hiu 08 menangkap kapal Malaysia tanggal 3 April. Setelah itu tanggal 9 April juga kita melakukan penangkapan. Ada mirip-mirip peristiwanya dan beberapa film video amatir yang sudah viral 2 hari ini keluar dan mungkin bisa disaksikan oleh Bapak Ibu semua. Izin perkenalkan, saya Agus Werman, per 26 Februari 2019 diangkat dilantik jadi Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 1 Maret 2019 ditugasi sebagai PLT, pelaksana tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Saya didampingi oleh Pak Agus Priyono sebagai Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Ya, senior dulu di BKIPR. Ada muda juga Pak Teguh Wibowo, PLT Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Ya, jadi termasuk pusat komando pengendalian kita dipunya di lantai 10 ya Pak Teguh ya, lantai 12. Ada Pak Soeharta, Kabak Program, Ibu Rina di PLH penanganan pelanggaran karena Pak Eko sedang ada kegiatan di tugas di luar kota. Pak Budi dari PLH Direktur Sumber Daya Kelautan. Sedikit perkenalan tadi. Kemarin kami sudah kirim rilis terkait kronologis dan kami sampaikan pertama terkait capaian pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan triwulan 1 tahun 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terus melaksanakan dan meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini terlihat dari kinerja triwulan pertama di tahun 2019 ya, alhamdulillah cukup baik. Mulai dari penangkapan kapal perikanan pelaku illegal fishing, penertiban alat bantu penangkapan ikan rumpun ilegal, ya, penertiban alat penangkap ikan tidak ramah lingkungan, penyelesaian ganti rugi kerusakan ekosistem terumbu karang hingga penanganan spesies dilindungi dugong. Slide yang pertama kami tampilkan total hingga tanggal 11 April 2019 kita sudah menangkap 38 kapal asing. Itu ada 28, yaitu Vietnam 15, Malaysia 13, kemudian KRI ada 10. Jadi total yang ditangkap hingga 11 April ada 38. Kemudian total dari tahun ke tahun, yaitu dari 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, total 582 yang sudah ditenggelamkan 488. Kemudian kami tampilkan selain proses patroli, juga kami melakukan airborne surveillance. Ada 19 hari operasi. Yang pertama itu di Pangkalan Operasi Natuna, Banjarmasin, Manado, Batam, meliputi wilayah 711, 712, 713, 716. Ada 9 kapal yang ditangkap, ada 12 penyitaan alat tangkap, dan kemudian ada 9 rumpun yang kami potong. Ya.
Jadi kami memantau melalui airborne surveillance, ternyata ada 356 yang tertangkap dari sini, yaitu kapal ikan Indonesia, ada 24 kapal ikan asing, kemudian ada 9 UFO yang berikutnya, ini penertiban UFO di Sulawesi Utara, ya. Porca 4 milik Kementerian Kelautan menertibkan 9 unit alat bantu penangkapan ikan atau UFO ilegal di perairan Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Agar apa? Ikan tuna kita tidak terhambat bisa masuk ke perairan kita, ya. Masuk ke perairan kita, kemudian nelayan-nelayan tradisional yang sekarang alhamdulillah kita memiliki neraca perdagangan untuk tuna tertinggi di dunia, ya. Terus berikutnya kami menyampaikan perkembangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembayaran ganti rugi MP Lilliput dan MT Alek sebesar 35 miliar sudah dibayarkan kemarin, ya, sudah dibayarkan ke rekening penerimaan negara bukan pajak itu melalui KLHK karena PSDKP KKP belum memiliki. Lanjut. Kemudian pengawasan sumber daya kelautan mulai dari destructive fishing, ya, ada nelayan yang masih melakukan kegiatan dengan pemboman, peledakan, racun dan seterusnya, kami amankan, kemudian kami proses lebih lanjut. Kemudian berikutnya adalah pelepas liaran dugong di Sorong, ini sebenarnya di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sorong, didukung oleh instansi terkait dan Dewan Adat setempat melaksanakan pelepas liaran spesies dilindungi dugong di perairan distrik Seget, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Berikutnya penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan. Hari ini mulai tahun 2014 sampai 2019 ada 915 kasus. Kemudian kita di bulan Januari hingga sekarang ada 33 kasus yang kita pantau. Yang pertama adalah status inkrah ada 3, proses sidang 2, sekarang P21 ada 2 juga di Lampulu, kemudian penyidikan ada 11, tindakan lain ada 4, tindakan administrasi ada 3, kemudian pemeriksaan pendahuluan ada 8. Kami sekarang, ya, mulai sangat aktif melakukan pengawasan visual monitoring system, ya, untuk ngecek pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal. Ada pelanggaran tipenya daerah penangkapan ikan, ya, itu misalkan dia mestinya di 572 tapi ngambil di 573 dan seterusnya. Ini pelanggarannya ada 93. Kemudian daerah penangkapan ikan laut lepas, dia tidak punya izin laut lepas, kemudian masuk ke laut lepas. Kemudian daerah penangkapan teritorial, dia mestinya di luar teritorial, yaitu tapi dia masuk, itu ada 8. Kemudian berorganisasi tanpa CP, itu ada 6, transshipment ada 5, pelabuhan muat, pelanggarannya ada 2, daerah penangkapan dan jalur penangkapan. Kami aktif memberikan peringatan kepada para pelaku usaha agar meningkat kepatuhan terhadap upaya perbaikan transformasi di sektor perikanan tangkap khususnya. Kepatuhan pelaku usaha perikanan, kami meriksa 10.153 case kapal, kemudian 59 untuk budidaya, 118 usaha pengolahan, distribusi 35 distribusikan, taat 9.800, kemudian usaha budidaya 59 taat semua, kemudian ada unit pengolahan 115, kemudian distribusi 34. Presentase yang kami periksa ketaatan untuk KI ini 97%, ya. Terus terakhir adalah fasilitasi pemulangan nelayan Indonesia. Dijen TKP bersama Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri sebanyak 38 orang. Jadi sementara saat ini masih terdapat 16 nelayan di Malaysia dan 24 di Timor Leste yang belum dipulangkan. Alhamdulillah kemarin yang dari Aceh, 15 nelayan kita, dia melaut tapi kemudian mesinnya mati di tengah laut, terbang ambing, terus akhirnya sampai di Thailand. Sekarang kapalnya diperbaiki,
perbaiki, kemudian setelah perbaikan mereka melanjutkan proses untuk kembali ke tanah air. Dan kemarin sudah tiba di Aceh. Jadi itu penyampaian capaian kinerja di bulan pertama sampai 11 April 2019. Ini yang pertama ya. Jadi kami sampaikan ada dua peristiwanya. Satu tanggal 3 April yang sudah beredar itu, 3 April 2019, yaitu kapal pengawas Hiu 08 ya. Ini kapalnya, kapal pengawas. Kemudian kronologisnya tanggal 3 April diawali pada pukul 7.20 waktu Indonesia Barat saat kapal Hiu 08 mendeteksi di radar adanya kapal-kapal pencuri ikan yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka dengan posisi 04 derajat 16 menit 35 detik utara, 99 24 menit 20 detik. Selanjutnya pada pukul 8.15 kapal Hiu mendeteksi secara visual. Jadi dia lihat dulu 7.20, kemudian 8.15 sudah kedetek kapal KM PKFB 1852 dan KM KHF 1256 pada posisi 4 derajat 20 menit 922 detik. Kemudian 8.40 kita lakukan pengejaran karena dia segera memotong tali masih operasi, kemudian dia segera memotong tali itu, kemudian dilakukan pengejaran dan akhirnya pada pukul 9:05 kita berhasil menghentikan, memeriksa, kemudian menghentikan KM KHF 1256 pada posisi 4 derajat 21.409. Pada pukul 9.13 kapal Hiu melakukan hentikan lagi KMPK FB 1852 pada posisi 04 22.623 99 derajat 46 menit 587 detik. Pada pukul 12.00 ya, ini sudah masuk kita jauh, 3 helikopter dan sebuah speedboat penggalang 13 yang merupakan kapal agensi penguasaan maritim Malaysia, yaitu kapal penggalang, masuk mendekat kapal tangkapan bendera kita, yang mereka tangkapan bendera Malaysia tadi yang sudah kita amankan, sudah kita ad hoc, dan kapal Hiu 08 dalam proses pengawalan. Kemudian speedboat penggalang 13 mendekati kapal Hiu 08, kemudian mereka meminta agar memberikan kapal itu dibebaskan dua-duanya. Tapi tim kapal pengawas kita tetap menolak bahwa itu terbukti mencuri menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, troll ya, tanpa izin dan seterusnya. Ditolak. Kemudian mereka juga akhirnya nego lagi, minta satu kapal juga, satu kapal aja deh dilepas. Tetap juga tidak kami bolehkan karena kedua kapal tersebut terbukti masuk ke perairan kita dan mencuri. Nah, kapal tersebut kita bawa dan sebagaimana prosesnya teman-teman kita luar biasa, kapal pengawas, kemudian mereka videokan semua proses itu, dan alhamdulillah pukul 21.30 kapal Hiu 08 beserta 2 kapal perikanan bendera Malaysia sudah tiba di stasiun PSDKP Belawan, Sumatera Utara. Ya, kami sudah melayangkan surat kepada, ini fotonya, ini kapalnya ya, plotting posisi Hendrikan ya, jauh ya itu batasnya ya. Ini zona ekonomi eksklusif yang ini landas kontinen ya. Mereka merapat sudah di sini nih, yang pada pukul 12 ya, 17 nautical mil dari zona ekonomi eksklusif. Ya, teman-teman semua tahu bahwa pernah peristiwa ini juga terjadi
ya wajar ikhtiar mereka ingin agar kapal-kapal pencuri itu dipulangkan, tapi jelas tidak bisa karena ini merupakan wilayah kita dan kewajiban kita untuk mengamankan wilayah dan kedaulatan negara kita. Ini kapalnya PKFB 1852, kemudian satu lagi 1256. Kemarin sudah serah terimakan untuk periksa lebih lanjut. Berdasarkan timbangan tersebut, kami sudah mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Pelopor dan Konsuler Kementerian Luar Negeri agar tindakan APMM yang memasuki wilayah negara Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran kedaulatan, yaitu penghalangan atau perintangan terhadap proses hukum yang ada di kita. Tindakan APMM terhadap petugas kapal hiu merupakan bentuk obstruction of justice, merintangi proses hukum karena menghalangi kapal hiu 08 yang sedang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 73 UNCLOS dan pasal 66C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. KIA Asal Malaysia sudah berulang kali memasuki wilayah Indonesia dan bahkan hingga ke dalam landas kontinen Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kami sudah melakukan koordinasi dengan minta agar dilakukan koordinasi dengan pemerintah Malaysia agar dapat dihindari ancaman terhadap keselamatan nyawa petugas di lapangan dan atau rusaknya hubungan baik kedua negara. Itu yang kami sampaikan. Kemudian berikutnya kapal hiu Macan Tutul 02 tanggal 9 April. Ya, kapal ini sekarang sudah mungkin nanti malam tiba di nanti malam jadwalnya tiba di Batam. Ya, dia berhasil mengamankan 2 kapal Malaysia, ya, hiu Macan Tutul 02. Terus mas, ini kapalnya 02 melaksanakan Hendrikan KM PKFA 88 pada posisi 0345019 N Selat Malaka, kemudian pukul 14.50. Coba ada slide tampilan jamnya mas, kronologisnya. Kemudian 15.16 kapal hiu Macan Tutul 02 melakukan Hendrikan penghentian pemeriksaan terhadap kapal ini KM PKFA 7878 pada posisi 0340 garis miring 100 13.810 jadi Selat Melaka. 18.20 pada posisi 03 22705 helikopter AVNF terbang rendah mengitari kapal pengawas hiu Macan Tutul 02 dan KIA tangkapan dan mencoba melakukan intervensi. Jadi dari udara menyampaikan tolong Macan 02 bisa melepas kapal tersebut. Tapi kapal pengawas kita merespon bahwa ini perairan kita dan terhadap itu kami akan tetap bawa ke wilayah kami karena memang dia telah melakukan pelanggaran kedaulatan wilayah dan melakukan pencurian ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan tanpa izin. Insya Allah nanti malam Pak Teguh tibanya, tadi saya sudah kontak mereka, insya Allah tiba di sini. Terus lanjut, nah ini dia posisinya kapalnya, ya. Nah ini posisinya, ya. Ini kita ingin menunjukkan sebenarnya ada beberapa deteksi awal, ya. Kemudian kita lakukan di sini. Kemudian intervensi helikopter di sini nih, nomor 5 di mana? Di sini ya. Di sini Pak. Sudah jauh ya. Sudah jauh mereka melakukan, kemudian minta tolong dilepaskan. Ya. Terus pelanggaran sudah, terus ini gambar ini nggak ada. Oke. Saya kira itu pasca Hendrika kapal hiu Macan kita minta juga akan mengirimkan hal yang sama terkait dengan bentuk intervensi yang mereka lakukan. Terima kasih, saya kira jelas untuk penyampaiannya dan
Maka sebagai negara besar, negara kuat, kita sudah membuktikan bahwa selama 4 tahun terakhir kapal asing sudah pergi dari Republik ini. Tapi tentu saja karena sumber daya ikan kita masih melimpah, potensi orang mencuri masuk ke perairan kita untuk mencuri tentu masih ada. Oleh sebab itu kami Satgas 115, PSDKP, ada unsur PSDKP, Angkatan Laut, Bakamla, Polair, kemudian juga ada unsur penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan akan selalu berkoordinasi agar pengamanan laut kita, pemberantasan illegal fishing sebagaimana dengan dibentuknya Satgas oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Oktober 2015 dipastikan bahwa konsisten dan komitmen kita pemberantasan illegal fishing benar-benar berjalan. Saya kira itu Bapak-Bapak, Ibu pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih.